Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Okay, before we study, let's pray together. Pray, begin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini Miss menyajikan gambar kue ulang tahun, kue tart. Nah, gambar yang pertama ini kue ulang tahunnya masih utuh. Kemudian kuenya Miss bagi dua. Nah, berarti yang ini menjadi setengah, ini juga menjadi setengah. Nah, yang setengah ini dibagi dua lagi. Ini pun sama. Nah, maka ini menjadi 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Nah, adapun yang setengah ini, untuk yang dua itu disebut penyebut, dan yang satu disebut pembilang. Jadi, bilangan yang di bawah ini disebutnya penyebut ya, dan di atas adalah pembilang. Oke. Nah, ini sama penjelasannya seperti yang tadi ya. Nah, bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B adalah bilangan bulat dengan syarat B-nya tidak boleh 0 ya. Tidak sama dengan 0 dan B bukan faktor dari A disebut bilangan pecahan. Bilangan A disebut bilangan pembilang dan B disebut penyebut, gitu ya. Nah, ini adalah definisi dari bilangan pecahan. Oke, sekarang mengenal pecahan senilai. Nah, di sini ada gambar, ada kotak, diarsir, kemudian yang satunya tidak. Nah, ini menjadi setengah. Kenapa setengah? Karena ini satu dari dua ya, dari dua kotak. Kemudian kalau ini berarti berapa? Kan menjadi 4 bagian, tapi yang diarsir adalah 2, maka jadi ya 2/4. Kemudian yang ini, nah ini menjadi 6 bagian, tapi yang diarsir ada 3 kotak, berarti menjadi 3/6. Nah, pecahan dari setengah, 2/4 dan 3/6 adalah pecahan senilai. Jadi maksudnya itu nilainya sama aja, karena 2/4 ini kalau kita sederhanakan hasilnya menjadi setengah. 3/6 juga kalau kita sederhanakan menjadi setengah. Nah, makanya setengah adalah bentuk paling sederhana dari ketiga pecahan ini, dari setengah, 2/4 dan 3/6. Oke, selanjutnya pecahan campuran, pembilangan campuran. Nah, definisinya adalah gabungan bilangan pecahan dan bilangan bulat. Oke, contohnya seperti ini. Ini dibaca 1/4. Nah, ini diperoleh dari 1 ditambah 1/4. Nah, satunya adalah bilangan bulat, kemudian 1/4-nya adalah bilangan pecahan. Ini contoh lainnya juga sama, 3/1/2, itu 3 ditambah 1/2. Kemudian 1/3/16 sama dengan 1 ditambah 3/16. Oke, sekarang nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Nah, jadi di sini Miss punya pecahan biasa ya, kemudian ingin diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya ada 2. Yang pertama, kita kerjakan yang nomor 1 dulu. 7/3 itu sama saja dengan 6/3 ditambah 1/3. Karena kan 6 ditambah 1, 7. Nah, penyebutnya itu tetap per 3. Nah, 6/3 atau 6 dibagi 3 hasilnya 2 ditambah 1/3. Nah, jadi pecahan campuran dari 7/3 adalah 2 1/3. Nah, cara yang kedua yaitu
dengan membagi. 7/3 itu sama saja dengan 7 dibagi 3. Nah, 7 dibagi 3 itu menghasilkan 2. Namun ada sisanya, 1. Nah, 2 ini kita taruh di depan, satunya kita taruh di atas, dan penyebutnya ini dari soal, jadi kita tulis kembali. Nah, yang kedua, 13/5. Nah, ini diperoleh dari 10/5 ditambah 3/5. 10 dibagi 5 menghasilkan 2 ditambah 3/5. Jadi, jalan campurannya adalah 2/3/5. Nah, cara yang kedua yaitu 13 dibagi 5. 13 dibagi 5 diperoleh 2, namun ada sisanya 3. Nah, 2-nya kita taruh depan, 3-nya kita taruh di atas, kemudian 5-nya kita tulis kembali ya, ini berasal dari soalnya. Gitu ya. Oke, selanjutnya adalah pecahan desimal. Nah, bilangan seperti 0,225 disebut bilangan pecahan desimal atau bilangan desimal dan dibaca 0,225, bukan 0,225, bukan ya, karena itu nilainya berbeda. Nah, pecahan desimal dapat diubah bentuknya menjadi pecahan biasa. Nah, caranya gimana ya? Kita lihat. Nah, contoh, ubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa. Nah, 0,5 kalau di belakang koma ini ada satu angka, itu sama saja dengan per 10. Ingat ya, kalau di belakang koma ada satu angka, maka per 10. Nah, jadi 5/10. Nah, kalau misalnya 0,15, 0,15, itu kan di belakang koma ada dua angka, berarti jadi 15/100 gitu ya. Jadi penyebutnya ini mempengaruhi dari berapa banyak angka di belakang koma. Nah, sekarang sederhanakanlah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan FTB-nya. FTB dari 5 dan 10 adalah 5. Nah, 5/10 ini bisa kita bagi 5, dapat 1, ini terlalu atas ya. Nah, 10 dibagi 5 dapat 2, jadi 0,5 itu sama saja dengan 1/2 atau setengah. Nah, sekarang ubah pecahan desimal 0,225 menjadi pecahan biasa. Nah, kita lihat tadi, ingat ya, di belakang koma di sini ada 3 angka, berarti per 1000. Kalau 2 angka berarti per 100, kalau 1 angka itu per 10. Nah, di sini 3 angka di belakang koma, jadi per 1000. Maka 225/1000. Nah, di sini FTB dari 225 dan 1000 adalah 25. Jadi ini maksudnya supaya kita bisa menyederhanakan ini ya, pecahan ini. Nah, 225 dibagi 25 dapat 9. 1000 dibagi 25 dapat 40. Jadi 0,225 adalah 9/40. Nah, ini udah nggak bisa kita sederhanakan lagi ya. Jadi udah hasilnya sampai di sini 9/40. Kemudian nyatakan bilangan-bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Nah, di sini ada 4,67, jadi dari desimal kita ubah jadi pecahan campuran. Nah, ini sama saja dengan 4,67/100. Karena kan di sini ada dua angka di belakang koma ya. Kemudian ini 0,000289. Nah, ini sama saja dengan 289 per, kita lihat di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka per 1 juta.
Karena 1 juta itu ada 6 nolnya, itu ya. Kemudian, nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan desimal. Nah, ini 3/5 kita ubah menjadi pecahan desimal. Bisa gini, 3 dikali 2 per 5 dikali 2. Ini sama saja dengan 6/10. 6/10 itu adalah 0,6. Karena 0,6 kan 6/10 ya. Satu angka di belakang koma itu per 10. Kemudian ini 4/125. 4 kali 8 dibagi 125 dikali 8. Jadi kita mengubah penyebut yang ini yang di bawah ini itu menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000 gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih mudah untuk mengubah bilangannya menjadi bilangan desimal. Karena kan kalau sudah per 10 atau per 1000 atau per 100 nanti tinggal kita buat seperti ini. Kayak ini 6/10 berarti 0,6. 32/1000 maka 0,032 gitu. Ini kan di belakang koma ada 3 angka 1, 2, 3 jadi per 1000. Di sini ada 1 angka di belakang koma jadi per 10. Nah, kemudian ada cara yang kedua. Kalau misalnya sulit mengubah menjadi 10, 100, 1000 dan seterusnya penyebutnya itu, maka bisa seperti ini, bisa dengan cara membagi. Nah, 5 dibagi 13. Nah, 5,0000. Nah, ini kita pakai bantuan ini ya, 000 ini. Kemudian karena kita menggunakan bantuan, kita tulis di atasnya 0, oke? Nah, kemudian di sini setelah ditulis ini kita tulis 0 di sini. Kemudian kita kurangi 5 dikurang 0 hasilnya 5. Nah, 0 yang pertama kita turunkan, jadi 50 dibagi 13 dapat 3. 3 dikali 13 dapat 39. Dan dikurangin dapat 11. Nah, 11 dibagi 13 kan nggak bisa, kurang ya. Kita turunkan 0-nya. Jadi 110 dibagi 13 dapat 8. 8 dikali 13 dapat 104. Dikurangin dapat 6. Nah, 6 bagi 13 nggak bisa, turun lagi 0. 60 bagi 13 dapat 4. 4 dikali 13, 52. Dikurangin dapat 8. Nah, turun lagi 0. 80 dibagi 13 dapat 6. 6 dikali 13 dapat 78. Kemudian kurangin dapat 2. Nah, jadi 5/13 itu sama saja dengan 0,3846. Jadi di sini sampai 4 tempat desimal ya, jadi ada 4 angka di belakang koma. Nah, yang ini 7/11 juga caranya sama, kita pakai bantuan koma 0, 0, 0 di sini. Nah, itu ya, ini caranya sama saja kayak yang pertama. Oke, selanjutnya bilangan persen. Nah, persen itu adalah bilangan pecahan dengan penyebut 100. Jadi di bawahnya itu adalah 100 angkanya. Dengan demikian, persen berarti per 100. Lambang persen adalah seperti ini. Ini adalah disebutnya persen. Nah, contoh, kita mengubah bilangan ini menjadi bilangan persen. Nah, kalau misalnya ingin mengubah menjadi persen, maka penyebutnya kita harus ubah menjadi 100. Nah, 7/20. Nah, 20 itu kali berapa ya supaya dapat 100? Nah, berarti dikali 5. Nah, atasnya juga harus kita kali 5. 7 kali 5, 35. 20 kali 5, 100. Jangan lupa tulis persen. Nah, 35% dia dapatnya. Nah, 2/15. Nah, ini juga sama ya. Oke, contoh yang kedua. Nyatakan bentuk persen berikut sebagai bentuk pecahan. Jadi kita ubah nilai persen ini menjadi nilai pecahan. 45% itu kan 45/100. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Kita sama-sama bagi 5. 45 dibagi 5 dapat 9. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, 275% sama dengan 275 dibagi 100. Nah, kemudian
Nah, 2-nya bisa kita taruh ke depan, kemudian 75 per 100. Nah, kemudian sama dengan bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini bisa dibagi 25. Jadi 75 dibagi 25 dapat 3. Kemudian 100 dibagi 25 dapat 4. Nah, kemudian yang ketiga, soal cerita. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 8 siswa putra dan 22 siswa putri, ternyata 3 orang tidak masuk sekolah karena sakit. Berapa banyak siswa yang tidak masuk? Nah, banyak siswa yang tidak masuk. Berarti kita tulis dulu nih, yang tidak masuk karena sakit 3 dibagi total siswa. Nah, berarti 18 siswa putra ditambah 22 siswa putri. Kemudian dikali 100%. Jadi 3 per 40 dikali 100%. Nah, 3 dikali 100 dapat 300 dibagi 40 dapat 7,5%. Ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.